Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Nurdin Maulana dengan nomor NIM 1198030229. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari UAS Sosiologi Komunikasi. Jelaskan teori sosiologi komunikasi dengan contohnya masing-masing. Ada teori peran klasik. Teori peran klasik adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Contohnya, mahasiswa dipersyaratkan berpakaian pantas saat berada di kampus atau di tempat lain, di mana dia menjalankan perannya sebagai seorang mahasiswa. Yang kedua ada teori dramaturgis. Teori dramaturgis merupakan teori yang menjelaskan bahwa di kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan sebuah pertunjukan drama. Dalam hal ini manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Contohnya seorang pengemis yang biasa ditemui di jalan raya. Dia berpakaian lusuh dan juga selalu menampilkan wajah yang sedih sehingga semua orang memberikannya uang sebagai rasa empatinya. Untuk soal yang kedua, sebutkan 4 aspek positif dari interaksi desa dan kota. Aspek positif yang pertama ada wilayah-wilayah saling melengkapi. Yang kedua ada kesempatan untuk berintervensi. Yang ketiga ada kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Yang keempat ada produktivitas desa makin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna. Nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang konsep hinterland dan berikan contohnya. Hinterland sendiri adalah suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor. Contohnya, sebuah daerah di Fak-Fak Papua menyuplai kebutuhan rumput laut untuk industri di Jakarta. Nomor 4, sebutkan 7 silsilah keturunan atau kekerabatan orang Sunda. Yang pertama ada Kakait Siwur, yang kedua ada Udeg-Udeg, yang ketiga ada Jangawareng, yang keempat ada Bao, yang kelima ada Wuyut, yang keenam ada Aki atau Nini, dan yang ketujuh ada Bapak atau Indung. Nomor 5, apa nama cagar budaya yang Anda dapat dari tugas sosiologi komunikasi dan deskripsikan secara singkat dan jelas. Di sini alat atau benda yang saya ambil adalah congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan ini sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklaknya, dan jika tidak ada, kadangkala juga digunakan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Mengapa saya pilih congklak? Karena congklak sendiri pada zaman dulu bisa digunakan sebagai alat untuk berinteraksi untuk para anak-anak dan bahkan sampai remaja. Karena di zaman dulu di mana ada alat ini, maka anak-anak pun akan berkumpul dan memainkannya. Nomor 6, jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama ada etos. Etos berarti pandangan hidup yang khas dari golongan sosial. Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Contoh dari etos. Seorang dosen akan selalu didengarkan oleh mahasiswanya ketika ia sedang berbicara di depan dan memiliki kekuasaan keahlian, sehingga ia dapat menyuruh mahasiswanya menafsirkan suatu teori sesuai dengan pendapatnya. Yang kedua ada patos. Patos mewakili sebuah tampilan emosi pada audien, dapat pencurahan perasaan yang ditampilkan di dalamnya. Patos adalah sebuah teknik komunikasi yang sering banyak dipakai dalam retorika dan dalam kesusastraan, film, dan seni naratif lainnya. Contoh dari patos sendiri, seorang orator yang menyampaikan aspirasi terhadap pemerintahan di hadapan pendengarnya.
Orator tersebut menyampaikan kesedihan dan keprihatinan terhadap warga miskin yang semakin terpuruk. Jika audiens menimbulkan respon simpati saat mendengar cerita tersebut, maka orator berhasil memiliki aspek logos dalam dirinya sebagai pembicara. Logos. Kata logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan, nalar, atau arti. Contoh dari logos sendiri, seorang yang sedang berpidato tentang bahaya merokok harus dapat menjelaskan secara fakta dan detail bagaimana rokok itu berbahaya, apa saja akibat dari merokok, dan lain sebagainya. Dan soal yang terakhir, soal nomor 7, talar Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan artinya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum man zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Maksudnya Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Maka dari itu kita sebagai manusia harus saling mengenal dan menjalin komunikasi sesama manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.